Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah pada minggu hari ini, Minggu Trinitas 31 Mei 2026. Pada hari ini ibadah akan dilayani untuk jam 6 dan jam 9 sehubungan dengan adanya pertukaran pelayan antar gereja anggota PGYS Depok. Maka ibadah hari ini akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Minar Simanjuntak MTH, Gembala Sidang dari GMI Getsemani Depok. Dan Gembala Sidang kita juga melayani di GMI Getsemani Depok. Kemudian penekanan warta, ibadah syukur keluarga Bapak Cornelis Welarupun akan dilayankan pada hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 7 WIB sampai dengan selesai di ruang serbaguna GKO Depok 1 dan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Iren MTT Lepta SSI Teol. Mohon perhatian dari Bapak Ibu Jemaat. Berita duka cita, telah dimuliakan Bapa di surga Ibu Minauli Situmorang Boru Simarmata, Ibunda dari Ibu Kori Natalia Situmorang dan Bapak Immanuel Sahat Marulitua Situmorang pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 20 WIB dalam usia 81 tahun dan akan dimakamkan pada hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 14.00 di TPU Jalan Jawa Depok Utara. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian penekanan warta. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri. Kita meneduhkan hati kita dan mempersiapkan segenap keberadaan kita, roh, hati, dan pikiran untuk menghadap Allah. Di Minggu Trinitas ini, kita bersyukur dan merayakan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang hidup dalam kasih yang sempurna, bekerja dalam keselamatan, dan hadir dalam penyertaan yang tidak pernah berakhir. Di tengah keraguan dan pergumulan hidup, kita diajak untuk mengarahkan hati dan pikiran kepadanya, yang setia memelihara, menuntun, dan menyertai umatnya sepanjang zaman. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 336, bait pertama sampai yang ketiga. Sama
Ibadah hari Minggu Trinitas saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dari Allah Tritunggal menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saat kita memasuki Minggu Trinitas, tidak sedikit dari kita menghadapi pergumulan yang melemahkan tubuh dan juga menghimpit hati kita. Namun, di tengah semua itu, pengharapan kita tidak bersandar pada kekuatan sendiri, melainkan kepada Allah yang menjadi dasar dan bagian hidup kita untuk selama-lamanya. Firman Tuhan meneguhkan kita di dalam 2 Korintus 13 ayat 11b demikian. Sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Karena itu berpengharapanlah, karena di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita menemukan sumber kasih dan damai sejahtera bagi setiap keluarga. Kiranya pengharapan dari Allah ini terus menguatkan kita dalam iman, kasih, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengakuan dosa. Firman Allah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23, maka dengan sesal dan malu, marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku. Kepadamu ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami merendahkan hati kami. Kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami melanggar kehendak-Mu dan menjauh dari kasih-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami sering hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu dan lebih memilih jalan kami sendiri. Demi kasih-Mu ya Allah, ampunilah kami. Ingatlah karya Kristus, anak-Mu yang tunggal,
yang telah mati dan bangkit bagi kami, supaya kami diperdamaikan denganmu. Baharuilah kami oleh Roh Kudus-Mu, hapuskanlah dosa kami, dan berikanlah hati yang taat, supaya kami hidup dalam kebenaran dan berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengaku dan memohon pengampunan. Amin. Dengarlah firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bahwa setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat telah menerima pengampunan dan pemulihan dari Allah. Kasih karunia-Nya membersihkan kita dan memberi kita hidup yang baru. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, sebagaimana tertulis di dalam Efesus 4 ayat 1. Sebab itu, aku seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berdasarkan firman ini, sebagai umat Allah Tritunggal yang telah menerima kasih karunia-Nya, marilah kita hidup seturut panggilan Tuhan, dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih yang memelihara kesatuan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Amin. Kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Allah dengan menyanyi Allah Bapa kami puji Engkau. Engkau
Kami bersyukur Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kuasa Roh Allah yang hidup, dalam kuasa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh, dalam kesatuan yang senantiasa memimpin dan memberkati hidup kami, agar setiap kami yang hadir pada saat ini menikmati sukacita bersama dengan keluarga-keluarga kami yang diberkati oleh Tuhan, sebab Engkau adalah sumber kasih dan damai sejahtera keluarga. Seperti pada pagi ini firman-Mu akan memberkati kami. Kami serahkan diri kami Tuhan dalam ruangan ini, Tuhan sertai kami, berkati kami. Hormat mulia bagi nama Kristus saja. Dalam kekuatan kuasa firman-Mu kami memilih percaya Engkau Tuhan, sekarang sampai kekal selamanya. Haleluya, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, bersyukur kembali kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Sambil kita mempersiapkan teks firman kita dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Saya mengucap syukur untuk pagi hari ini jam 6. Hari ini saya katakan kepada Pak suami, kita pelayanan 2 kali, jam 6 dan jam yang kedua nanti. Tahun yang lalu saya pilih 1, lalu yang tahun kedua ini, karena sudah yang kedua kali saya kemari, saya bersyukur, saya katakan, oh iya, enggak apa-apa, pagi dan jam 1, jam yang pertama dan jam yang kedua. Dan saya percaya hari ini Tuhan memberkati kita semua, amin. Firman Tuhan pada hari ini temanya adalah Allah Tritunggal, sumber kasih dan damai sejahtera keluarga. Tadi sudah kita baca bersama-sama dari 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-13 ya. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai engkau. Saya suka bagian ini. Hari ini kita bersyukur karena kita merayakan tema ini, Allah Tritunggal, sumber kasih dan damai sejahtera keluarga ini, bersamaan dengan pagi ini, Minggu Trinitas. Kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, kita rayakan pada hari ini. Lalu related juga dengan bulan Mei. Ya, Gereja Kristen Okumene atau GKO merayakan apa itu? Bulan keluarga. Ya. Jadi bagaimana kesatuan keluarga itu bersumber kepada Allah yang satu, yang unity, Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian bersyukur juga kita bersamaan dengan apa? Bulan Okumene gereja-gereja. Makanya kita pertukaran gereja-gereja pelayanan firman, saya PGIS. Jadi ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, intinya adalah kesatuan, intinya adalah satu, intinya adalah unity ya. Allah Tritunggal adalah kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
satu esa. Itu sebabnya ada pujian haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Dan saya bersyukur, saya percaya pagi ini kita hadir bersama dengan keluarga-keluarga kita. Tak soal apakah kita datang berdua, apakah datang berlima, ataukah datang berselusin berdua belas, tapi pastinya kita adalah satu keluarga, satu kesatuan, unity. Dan kita bersumber kepada Allah Tritunggal, yang satu, yang esa tadi. Kalaupun Bapak Ibu, jikapun kita tidak datang bersama dengan keluarga, oleh karena ada yang sedang sakit, oleh karena ada pekerjaan, atau oleh karena ada sedikit jurang rasa di antara keluarga, tapi saya selalu katakan kepada jemaat, bawalah serta senantiasa anggota keluargamu yang jauh atau yang dekat, dalam rumah ataupun di luar rumah, anggota keluargamu bawalah serta senantiasa di dalam hatimu, di mana dalam ruangan Maha Kudus ini. Sebab ketika ada kesatuan kepada sumber, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh, disitulah ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Karena sumbernya kasih dan damai sejahtera dalam kesatuan keluarga adalah memang Allah Tritunggal. Ada satu pujian yang saya pikir itu lagu sudah lama, tapi kita pasti masih ingat. Banyak orang mencari bahagia, naik dan turun gunung dan lembah. Nah, ini saya suka Bapak Penatua sudah mulai hafal lagunya, ya kan? Tapi sayang, 1000 kali sayang, ini dia. Di mana banyaklah yang kecewa, di manakah jalan bahagia? Ini dia. Banyak yang kecewa. Kenapa? Enggak tahu di mana jalan bahagia. Padahal jalan bahagia itu Yesuslah. Nah, Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sumbernya tetap kesatuan tadi. Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi memang jangan pernah menjauh dari sumber. Kalau menjauh dari sumber, kita akan ketemu dengan yang palsu, yang imitasi. Kita sering dengar Bapak Ibu, salah satu rumah makan kalau sudah buka cabang, itu kadang dipalsukan, banyak outletnya, ya kan. Oh, ini makanan enak, banyak cabang yang dibuka. Itu bisa ada yang palsu. Tapi kita harus tetap cari kepada yang sumbernya. Nah, Allah Tritunggal itu sumber yang otentik. Tidak ada yang lainnya. Hanya satu yang esa. Tidak ada yang lain. Kalau ada itu namanya palsu. Itu namanya imitasi. Sebelum saya datang ke Depok ini untuk pelayanan, kami melayani di GMI di sebuah desa di Belitang, Oko Timur, Ibu Bapak. Jadi saya bersyukur walaupun cuma setahun pelayanan di sana, karena di Metrus ini kan SK-nya setahun ya. Jadi setahun ditempatkan, nanti SK dilihat lagi. Berdasarkan kebutuhan di tempat atau PR yang ada di tempat lain, maka bisa 1 tahun, bisa lebih daripada setahun. Nah, kemarin saya bersyukur walaupun setahun saya di Belitang, Oko Timur, tapi pas lagi musim duku. Bapak Ibu tahu, judulnya Duku Palembang. Di mana-mana dijual duku Palembang manis, duku Palembang manis. Setelah saya di Belitang, di Oko Timur, saya baru tahu ternyata Palembang itu tidak punya pohon duku. Tapi duku yang betul-betul asli Palembang itu ada di satu tempat, di satu daerah namanya Rasuan. Jadi duku yang asli itu, duku yang otentik itu namanya duku Rasuan. Rasanya manis, bijinya kecil, kulitnya tebal. Kalau yang kita makan itu judulnya duku Palembang, belum tentu duku Rasuan. Walaupun outletnya banyak. Di sana duku Palembang, di sini duku Palembang. Saya pulang ke Lampung karena orang tua ada di Lampung ya Ibu Bapak ya. Ada duku Palembang, nyampe ke Depok ada tulisan duku Palembang. Wah, saya sama Pak Pendeta ketawa-ketawa, duku Palembang. Asli? Belum tentu. Buka, kocek, rasa manis, biji kecil, daging tebal, itu baru duku asli Palembang, namanya duku Rasuan. Kalau bukan, palsu. Nah, kenapa
banyak orang kecewa? Kenapa banyak keluarga-keluarga tidak bahagia? Kenapa banyak keluarga-keluarga yang sedang seperti telur di ujung tanduk? Karena memang sudah tidak mendekat kepada sumbernya. Cari yang lain yang bisa buat bahagia. Padahal sumber yang sejati adalah Allah Tritunggal. Kenapa Allah Tritunggal? Karena dalam kesatuan Allah Bapa, Anak dan Roh, maka anugerah keselamatan terjadi. Kalau bukan karena kesatuan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh, kesatuan anugerah keselamatan tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah bisa selamat. Kita kalau sudah nanti meninggalkan dunia ini, pulang ke rumah kita meninggal, maka kita akan terpenjara di tubuh mana? Di tubuh yang akan binasa ini. Jadi betapa bersyukur kita, kenapa? Karena kita memiliki Kristus Yesus. Dialah jalan kebenaran, dialah hidup dan juga kekekalan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa walaupun sudah mati. Ini luar biasa sekali. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Jangan menjauh, mendekat kepada sumbernya. Siapa itu? Allah Tritunggal tadi. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, karena Allah Tritunggal adalah sumber keberadaan keluarga. Tidak boleh apakah itu keluarga baru dibentuk, apakah keluarga sudah 10 tahun, 15 tahun, atau tahun perak pernikahan 25 tahun, atau sudah golden 50 tahun atau lebih. Jangan pernah menjauh dari sumbernya, yaitu Allah Tritunggal. Saya mau bertanya pada pagi hari ini, karena Allah Tritunggal adalah sumber keberadaan keluarga. Adakah di antara kita dalam ruangan ini yang sedang menyesal setelah berkeluarga atau berumah tangga? Ada keluarga yang langsung geleng kepala, puji Tuhan, saya senang sekali. Apakah ada di antara kita di hati kecilnya yang merasa bahwa sedang menyesal sudah berumah tangga atau berkeluarga? Padahal sumber keberadaan keluarga adalah Allah sendiri. Keluarga kita ada bukan karena kebetulan. Ya, saya percaya di hidup ini tidak ada sebuah kebetulan. Kenapa? Karena sejatinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu, dalam setiap musim Allah turut bekerja, sehingga tidak ada sebuah kebetulan. Lalu kemudian tidak ada keluarga yang terjadi karena kebetulan. Keluarga kita ada bukan karena adat istiadat. Keluarga kita ada bukan karena perintah adat untuk beranak pinak dan lain sebagainya. Keluarga kita ada bukan karena dukun bertindak. Apalagi orang tua zaman dulu, ya kan. Keluarga kita ada bukan karena harta atau tahta atau warisan. Kalau semua karena faktor-faktor itu, ya, maka kita akan merasakan kehancuran. Kenapa? Karena kita tidak mendekat pada sumber. Kita punya motivasi yang salah. Tapi saya mau bilang, keluarga kita ada karena Allah yang menyatukan laki-laki dan perempuan. Diberkati dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pernikahan diberkati. Jadi kalau saja Allah Tritunggal menyatukan keluarga dalam berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, lalu mengapa tak satu? Kenapa ada keluarga besar yang kok bisa ya Bapak Ibu, ada keluarga besar yang justru dalam hampir perpecahan? Jika Allah Tritunggal menyatukan keluarga, mengapa keluarga tak menyatu? Kenapa? Karena memang menjauh dari sumbernya. Ada laki-laki, ada suami, ada imam. Kemana engkau bawa keluargamu? Kemana engkau bawa istri dan anak-anakmu? Engkau adalah imam dalam keluarga. Kemana engkau bawa anggota keluargamu? Menjauh dari sumber ataukah mendekat kepada sumbernya? Tapi yang pasti adalah setiap keluarga, setiap imam yang takut akan Tuhan, ia akan membawa anggota keluarganya kepada kesatuan Allah. Saya bersyukur pagi ini jemaat datang ibadah pagi jam 6 loh, yang pertama ya. Saya pernah pelayanan di Palembang tuh jam 5 pagi. Etnis Tionghoa karena mereka mau buka toko.
jadi jam 5 pagi. Jam 6 tuh harus sudah selesai. Lalu di Blitar tuh jam 7. Dan ketika saya dengar di sini jam 6 pagi, saya semangat 45. Saya pikir nanti ada jemaat enggak? Ternyata jemaat semangat 45. Ada keluarga-keluarga yang mencari Tuhan, ada keluarga-keluarga yang membawa keluarganya untuk menyatu dengan Tuhan. Pagi hari datang ke gereja, itu adalah ciri keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jika demikian Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para suami, imam, kepala keluarga, bawalah anggota keluargamu semuanya menyatu dengan Allah Tritunggal, menyatu dengan sumber berkat dalam kuasa firman, doa, puasa. Itu juga adalah kesatuan. Saya tidak bilang seperti dua sisi mata uang pada satu mata uang atau pada koin, tapi seperti tangan, ada punggung tangan, ada telapak tangan. Seperti itulah kesatuan doa, firman, dan puasa. Apakah kita memelihara mesbah doa dalam keluarga? Apakah ada kepala-kepala keluarga yang berani katakan mari kita berdoa? Atau kepala keluarga katakan silakan mama yang berdoa? Atau karena merasa bahwa anaknya pintar berdoa, berani berdoa, di sekolah minggu rajin, ayo adik yang berdoa nak. Seorang kepala keluarga membawa keluarganya kepada sumbernya, yaitu Allah Tritunggal. Bawa dalam doa, bawa dalam firman. Sebelum kita merayakan Paskah, kita ada gerakan puasa. Bawa untuk berpuasa setahun sekali. Maka dalam keesaan Allah Tritunggal, keselamatan terjadi, mukjizat keselamatan terjadi, keluarga kita diberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir Ibu Bapak, kenapa kita harus mendekat kepada sumber, yaitu Allah Tritunggal? Karena Allah Tritunggal adalah sumber kasih dan damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, ciri khas keluarga Kristen adalah kasih dan damai sejahtera melekat pada keluarga-keluarga itu. Dan buah-buahnya nampak, ada di ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Yang pertama adalah buah keluarga Kristen punya ciri khas. Dia punya kasih, damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Anak, dan Roh, dan buahnya nampak, nyata. Keluarga itu adalah keluarga yang pertama bersukacita, kata ayat yang ke-11. Bersukacita artinya punya sukacita. Kalau berduit artinya punya duit. Kalau berotak artinya punya otak. Simpel saja. Keluarga hendaklah kita bersukacita. Jadi keluarga Kristen adalah keluarga yang di dalam anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh, dia memiliki sukacita Bapak Ibu, punya sukacita. Pertanyaan, apakah ada sukacita di rumahmu? Apakah ada sukacita dalam ruangan-ruangan di rumahmu? Apakah ada sukacita dalam ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, ruang makan, teras? Apakah ada sukacita ketika kau sedang mengendarai kendaraan dengan keluargamu? Apakah ada sukacita? Kalau sampai ada ibu rumah tangga bilang, malas aku masuk ke rumah kita ini, sudah rasanya seperti ke neraka. Nah itu dia, sudah menjauh dari sumbernya. Kalau ada orang tua yang merasa bahwa malas berjumpa dengan anak-anak di rumah, tidak cocok, tidak kompak dengan anak-anak di rumah, masuk ke kamar anaknya dan katakan, sudah muak masuk kamar ini, sepertinya panas kamar ini. Nah itu sudah menjauh dari sumber berkat. Jadi ciri pertama adalah setiap keluarga Kristen punya sukacita, bersukacita. Ruangan-ruangan di rumahnya ada sukacita. Pendeta datang ke rumahnya sukacita, bukan berbeban berat. Anggota persekutuan datang ke rumahnya bersukacita, bukan makan salah tak makan salah, tapi bersukacita. Jadi memang Bapak Ibu, sukacita itu memberkati setiap orang, bahkan membawa dampak self healing loh. Kita sering mendengar kata terima kasih ya tahu. Terima kasih itu seperti tangan kita kalau menerima itu kan kita bilang terima kasih. Kita terima sesuatu, kita genggam, lalu kemudian kalau tidak kita buka lagi, maka itu bukan terima kasih.
Tapi ketika kita katakan terima kasih, kita sudah terima dan kita kasih, kita beri, kita lepaskan lagi, ada keikhlasan yang luas, maka kita beroleh sukacita. Dan saya pikir Bapak Ibu, bagaimana kita melepaskan keikhlasan yang luas, itu salah satu terapi untuk self healing. Makanya di Amsal 17 ayat 22 katakan hati yang gembira adalah obat. Kenapa? Karena kita melepaskan kemarahan, kita melepaskan pengampunan, kita melepaskan kebencian, kita melepaskan kesedihan, kita melepaskan luka hati, kita melepaskan akan pahit. Kita sudah terima berkat Allah Bapa, Anak dan Roh dalam keluarga, dalam pernikahan. Maka berikan kembali, lepaskan kembali berkat-berkat yang lebih besar lagi. Dan kita katakan terima kasih Tuhan. Tangan kita kosong, Tuhan isi lagi. Kita lepaskan lagi, Tuhan isi lagi. Tapi kalau kita terima, kita genggam terus, ya sudah di situ-situ aja. Udah segitu-segitu aja. Tidak berbuah. Jadi memang punya sukacita, harus bersukacita, dan itu terapi self healing supaya kita bisa self healing, supaya kita bisa senantiasa beroleh sukacita, sehat. Lalu kemudian Bapak Ibu, saya sudah pada level yang menghormati penolakan. Saya berusaha untuk belajar untuk menghormati penolakan. Bisa jadi ketika kita menghadapi penolakan kita terluka, kita kecewa. Tapi saya belajar untuk bahkan penolakan itu harus dihormati. Ketika kita ditolak, mungkin kita tidak terima, tapi kita hormati. Supaya apa? Ketika kita melepaskan keikhlasan yang luas, maka kita beroleh self healing yang menyembuhkan diri kita sendiri. Yang berikutnya, ayat yang berikutnya 11, ciri keluarga itu adalah juga usahakanlah dirimu sempurna. Apa itu? Kembali ke awal, kepada ide kesatuan tadi. Usahakanlah supaya engkau memelihara kesatuan dalam keluarga, dalam rumah tanggamu. Jadi kesatuan itu bukan sesuatu yang dihadiahkan, bukan kado, bukan pemberian gratis. Tapi Tuhan anugerahkan berkat, maka kita harus pelihara, ada usaha di situ. Bukan tenang-tenang, bukan ongkang-ongkang kaki, tapi kita harus berusaha untuk menjaga bagaimana supaya kesatuan keluarga itu senantiasa bersumber pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian, sehati sepikirlah. Bagaimana kita mengetahui hati Bapa? Hati Bapa adalah hati yang penuh kasih. Itu ciri khasnya. Bagaimana kita mengetahui pikiran Kristus? Bagaimana kita mengetahui pikiran Allah? Sehati sepikirlah dalam keluarga. Artinya bukan keseragaman ya. Bukan. Tetapi bahwa kita ini punya hati, punya pikiran yang sentralnya adalah Kristus Yesus. Karena pikiran Allah adalah selalu untuk misi keselamatan. Di dalam Filipi 2:6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah pikiran Allah. Selalu misinya adalah perdamaian demi keselamatan. Jadi setiap anggota keluarga adalah orang-orang yang berusaha untuk apa? Untuk hidup berdamai dengan anggota keluarga besar. Supaya apa? Supaya misi keselamatan Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga. Jangan justru terjadi perpecahan atau pengelompokan. Sekalipun kita adalah keluarga besar. Apalagi suku Batak. Waduh, itu keluarga besar Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, berilah salam. Bersalam-salamanlah. Kalau di TB2 ya, bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Kalau ada cium kudus, ada cium tidak kudus. Kalau ada cium kudus berarti ada cium Yudas. Kita tahu cium Yudas, cium palsu, cium pengkhianatan. Jadi memang ini salah satu sapaan budaya Timur Tengah kuno yang diadopsi oleh Paulus. Untuk apa? Untuk menjadi simbol persaudaraan rekonsiliasi. Kalau kita di Indonesia itu biasa dengan berjabat tangan atau berpelukan dengan hangat, ditepuk-tepuk. Mau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki kalau bersaudara, atau dengan cipika dengan cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Artinya apa? Segala sesuatu yang membuat kita dekat kepada anggota keluarga, peliharakanlah itu.
Dan itu adalah sebuah cara untuk menjaga rekonsiliasi. Orang yang menghindar dari jabat tangan, orang yang menghindar dari berpelukan, ketika dalam acara reuni keluarga, maka itulah orang yang menghindar rekonsiliasi. Berarti ada jurang rasa, baik sedikit atau banyak. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal adalah sumber kasih dan damai sejahtera. Dalam mana? Dalam keluarga kita. Senantiasa mendekat kepada sumber berkat. Supaya apa? Sukacita, sehati sepikir, senantiasa ada dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita. Dimulai dari imam, dimulai dari suami. Jadilah orang tua yang takut akan Tuhan, menjaga kesatuan di tengah-tengah keluarga, di dalam kuasa berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami dalam setiap kehidupan keluarga kami, supaya kami senantiasa membawa anggota keluarga kami mendekat kepada sumber Allah Tritunggal dalam kesatuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati kami sepanjang waktu. Terpujilah nama Allah kami yang hidup. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami mengucap syukur untuk firman-Mu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kita pada saat baptisan menurut pengakuan iman rasuli, bersama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepada Allah kami yang hidup. Engkau sumber segala kebaikan, berkat, mukjizat, pertolongan, penghiburan, juga kekuatan. Pada hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, berkatilah kami dalam seluruh permohonan kami kepada Allah di hadapan altar Tuhan yang kudus ini. Karena sungguh kami percaya anugerah pengampunan Tuhan yang luas melayakkan dan memberkati kami dalam setiap permohonan kami kepada Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, untuk keluarga Bapak Delvi Natonis, keluarga Bapak Yohanes Misa, keluarga Bapak Fridus Amisa, keluarga Bapak Dedi Nomleni, keluarga Bapak Marsen Liu, keluarga Ibu Yosina Nomleni, keluarga Saudara Yuda Aditya Febrian, keluarga Bapak Yodri Regi Adrians. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati mereka semua dalam kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan di surga untuk setiap pergumulan-pergumulan keluarga, juga Tuhan yang senantiasa menolong dan juga memberkati. Kami bersyukur pada pagi hari ini dalam kegerakan Roh yang kudus yang senantiasa menyukacitakan hati kami menikmati hadirat Tuhan. Maka Tuhan yang senantiasa mengurapi kami dalam perjalanan kehidupan kami selama sepekan yang akan kami lalui ini. Damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan, memberikan berkat di tengah-tengah rezeki dan juga pekerjaan, yang senantiasa hadir di tengah-tengah pergumulan kehidupan, karena kami percaya Engkau Allah yang setia, yang memberkati. Kami berdoa Tuhan di surga untuk gereja besar, keluarga besar gerejamu di tempat ini, untuk majelis beserta keluarga, pekerja gereja, untuk komisi beserta keluarga, untuk sekolah minggu, untuk pengajar remtar, pemandu, pemusik, tim multimedia, dan juga untuk gembala sidang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan juga Engkau senantiasa memberkati dalam kesatuan kasih Roh Kudus yang senantiasa memberkati, mengurapi seluruh para pelayan-pelayan. Berikan kesehatan, berkat di tengah-tengah kehidupan, dan juga pelayanan semakin diberkati oleh Tuhan, berdampak membawa pertumbuhan iman di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau pasangan hidup, Tuhan yang senantiasa menuntun mereka dalam setiap berkat seperti waktu Tuhan dan bukan waktu manusia. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mendapat keturunan, biarlah Tuhan yang senantiasa membukakan tingkap langit, memberkati setiap rahim kaum perempuan, tubuh setiap kaum laki-laki dari setiap keluarga pastor yang merindukan keturunan, dan Tuhan yang menyatakan kasih sayang, berkat dan pertolongan. Juga setiap ibu yang sedang mengandung bayi mereka, Tuhan yang senantiasa memberkati ibu dan bayinya, memberikan kesehatan dan juga pemeliharaan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang meninggalkan Engkau dalam pergumulan ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Roh Kudus berbicara, kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun mereka, supaya dalam setiap kehidupan mereka senantiasa percaya mengandalkan Tuhan dan tetap kembali kepada kasih anugerah keselamatan dari Kristus Yesus. Kiranya berkat pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa mengembalikan mereka kembali kepada persekutuan kami dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pos pelayanan Dalung Bali, supaya semakin bertumbuh, senantiasa membawa jiwa-jiwa untuk mengenal akan Kristus Yesus lewat setiap pelayanan. Berkati misi, berkati para pelayan, berkati setiap pelayanan misi dan pertumbuhan gereja-gereja. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan di surga untuk Sinode GKO. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang senantiasa urapi dan juga memberkati, supaya gereja Kristen Okumene senantiasa bertumbuh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan di surga
surga untuk malam puji doa 6 Juni 2026, supaya Tuhan juga memberkati setiap pelayanan, supaya Tuhan memberkati setiap para pelayan Tuhan yang senantiasa menuntun mereka boleh berjumpa dengan Tuhan lewat setiap ibadah firman dan doa. Juga untuk perjamuan kudus tengah tahun di tanggal 7 Juni minggu depan, Engkau mempersiapkan setiap pelayan dan juga jemaat Tuhan yang akan menghadap altar Tuhan, menerima unsur perjamuan kudus, supaya mereka senantiasa dipersiapkan dalam kekuatan roh. Mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan menikmati kasih karunia Tuhan, mengingat penderitaan Kristus, kesengsaraan dan juga kebangkitan Kristus dalam kematian, senantiasa memberkati dan juga memulihkan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan kebaktian Padang Jemaat tanggal 27 Juni. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati segala bentuk persiapan, dan Tuhan yang senantiasa mengurapi pelayanan ini. Kami berdoa juga untuk peneguhan calon penatua GKI Depok 1 tanggal 5 Juli yang akan datang. Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memberkati, supaya hamba-Mu ini dalam peneguhan ini semakin dikuatkan dalam kekuatan Tuhan untuk melayani Kristus di tengah-tengah gereja dan persekutuan. Kami berdoa juga ya Tuhan di surga untuk jemaat kami yang sedang berduka, untuk keluarga Ibu Kori Natalia Situmorang dan keluarga Bapak Immanuel Sahat Marulitua Situmorang. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan juga penghiburan kepada seluruh anggota keluarga besar. Engkau yang melawat dengan Roh Kudus Tuhan, yang membawa pemulihan abadi di tengah-tengah duka yang sedang mereka alami. Kiranya juga Engkau memberkati seluruh rangkaian acara duka yang dilayani oleh gereja di tempat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan yang mengurapi dalam berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit atau dalam pemulihan, untuk Ibu Lemima Turnip Sialoho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yulina Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosepin Hetarihon Suwarno, Bapak Jakonias Marwatnaya, Ibu Andriana Siska, dan juga untuk Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Tugila, Bapak Eli Robinson Situmorang, Saudara Regu Jeremia Tameong, untuk Marhadin Gultom, untuk Ibu Maduname Utamina Baban, dan Ibu Novita Sriwinia. Kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dalam anugerah kesembuhan pemulihan lewat setiap pengobatan dan terapi medis, supaya kasih karunia Tuhan meneguhkan setiap hati, ada dalam damai sejahtera, kekuatan percaya kepada Tuhan, bahwa kesembuhan daripada Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Juga untuk setiap keluarga yang memberikan pendampingan, kasih karunia Tuhan memberikan kesabaran, kelemah lembutan, sehingga keluarga-keluarga kami yang sedang mengalami sakit penyakit ini beroleh kesehatan dan pemulihan yang daripada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun, yaitu Jonathan Felix Yehezkiel, Bapak Yohanes Misa, Bapak Bejo Kristanto, Bapak Yusak Liu, Ibu Katince Sagilateng, dan juga untuk Saudari Dea Amelia Manulang, untuk Prince George Nusi, untuk Yowas Christopher Putranto, untuk Ibu Yunita Sumarandak, dan juga untuk Saudari Kakak Grace Sidabutar, untuk Saudari Zevanya Priscilla Sidabutar, untuk Jess Mark Junedi Liu, dan untuk Saudari Florencia Adrians. Kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang menikmati sukacita pertambahan usia. Terima kasih untuk tahun-tahun kehidupan Engkau, berkati mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan yang senantiasa menolong, berikan kesehatan, panjang umur, berkat jasmani dan rohani di tengah-tengah kehidupan mereka. Setia kepada iman kepada Kristus Yesus, melayani Tuhan di tengah-tengah gereja dan persekutuan. Harapan dan doa mereka senantiasa Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk suku-suku yang terabaikan, suku Belido yang tinggal daerah Cekungan, Sungai Musi di barat daya Palembang. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati supaya berita anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus senantiasa dapat menjangkau suku-suku yang terabaikan. Setiap pelayanan misi,
para pelayan yang tergerak dalam kegerakan misi, kami serahkan ke dalam Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau memberikan pemeliharaan dan keselamatan, mencukupkan pendanaan yang diperlukan, dan Tuhan yang senantiasa dengan kuasa Roh Kudus untuk memberkati pelayanan untuk misi bagi suku-suku yang terjangkau, sehingga nama Tuhan dimuliakan, anugerah keselamatan terjadi, sukacita sorga kami rayakan dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan di surga, kami serahkan seluruh doa permohonan kami pada hari ini dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang memberkati kami. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh syukur mari kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu sebab Engkau baik ya Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 1 ayat 1 bait yang pertama sampai yang ketiga. Mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita.
Allah Tritunggal yang Maha Kudus, segala yang kami miliki berasal daripadamu. Sebagai ungkapan syukur atas kasih Bapa, karya penebusan Anak dan penghiburan Roh Kudus, kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau pakai persembahan ini untuk melayani sesama dan menopang pekerjaan-Mu di dunia. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam minggu depan tanggal 7 Juni 2026, apakah seluruh jemaat siap untuk mengikuti perjamuan kudus? Terimalah pengutusan dan berkat. Pergilah dan hiduplah sebagai saksi kasih Allah di tengah dunia, menjadi pembawa damai di mana ada perpecahan, dan menjadi tanda kehadiran Allah yang mempersatukan. Dan jadilah keluarga Allah yang memancarkan kasih dan damai sejahtera Allah Tritunggal dalam setiap langkah hidupmu. Kita menyanyi bersama. Senantiasa menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa sumber segala kasih dan pengharapan, kiranya Sang Putra Juru Selamat yang telah mendamaikan kita dengan Allah, dan kiranya Roh Kudus yang memenuhi dan menguatkan kita dalam pengharapan, menyertai langkah hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan keluarga hidup indah.
kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.